kita juga mendapatkan aspirasi gimana kalau kita godok kader internal kita. Misalnya ada Pak Ahok di sana yang terus muncul. Tapi apakah kemudian kita bisa diintimidasi dengan elektabilitas? Artinya di luar nama Mas Anies sendiri masih ada nama lain yang digodok? Ya pasti ada nama-nama, bos. Semua punya peluang sampai ketua umum katakan keputusannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat penjelasan dari juru bicara pemenangan pilkada dari PDIP terkait dengan bagaimana pencalonan Mas Anies di PDI Perjuangan, teman-teman. Karena satu-satunya pemegang tiket dan satu-satunya harapan Mas Anies untuk maju itu hanyalah PDIP. Ya, bisa dibilang hidup mati Mas Anies ini ada di PDIP lah, teman-teman. Kalau PDIP tidak mengusung Mas Anies, wah udah Mas Anies wassalam untuk yang kedua kalinya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin sedikit membahas dinamika politik yang terjadi antara Mas Anies dan PDIP belakangan ini, teman-teman ya. Kalau kita runut kejadiannya, jadi minggu kemarin itu Mas Anies sudah hadir bertandang ke kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, teman-teman. Dan Mas Anies juga sempat sholat berjamaah dengan para kader, tapi ternyata sampai sekarang mereka belum berjamaah dari sisi politik, teman-teman. Dan Mas Anies mendapatkan oleh-oleh buku, beberapa buku terkait dengan Soekarno, ideologi-ideologi partai, dan juga Marhen kali, teman-teman ya. Nah, setelah itu, ya angin segar mulailah muncul bagi Mas Anies untuk dicalonkan di PDI. Karena beberapa kader dari DPD DKI Jakarta itu memang agak senang lah dengan Mas Anies untuk dimajukan. Tapi beberapa hari berikutnya, entah hari Sabtu atau Minggu, teman-teman saya lupa, para Ahoker, pendukung fanatik Ahok, ini datang ke kantor DPP PDIP untuk mendesak Bu Mega tidak mencalonkan Mas Anies dan mengusung Ahok untuk Pilkada Jakarta. Nah, kemarin di pengumuman kepala daerah dari PDIP tahap ketiga, Mas Anies sudah berbaju merah, sudah sungkem ke ibunya, dan hadir di kantor DPP PDI Perjuangan, teman-teman. Tapi lagi-lagi Ibu Mega dan juga Mas Hasto tidak mengumumkan nama calon kepala daerah untuk Jakarta. Dan Mas Anies lagi-lagi digantung oleh PDIP. Karena mungkin diskusi serta perdebatan di internal PDIP ini masih sangat alot terkait pencalonan Mas Anies, teman-teman. Dan juga belum lagi desakan-desakan eksternal ya. Dan di sana Mas Anies hanya berdiskusi dengan Mas Rano Karno sambil bertukar pikiran. Wah, ini udah warning sih kayaknya bagi Mas Anies, karena untuk pendaftaran tinggal 3 hari lagi atau 2 hari lagi, teman-teman. Oke, sekarang mari kita dengarkan bagaimana kata jubir pemenangan pilkada dari PDIP terkait dengan pencalonan Anies di PDI Perjuangan, teman-teman. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Jadi memang di PDI Perjuangan daftar atau jadwal untuk mendaftarkan pasangan calon terkait dengan Jakarta ini memang kami simpan di terakhir. Kita tahu betul bahwa Jakarta adalah center of gravity politik nasional. Kita tahu proses di sini begitu melibatkan banyak pihak, dan kader internal kami pun ada cukup banyak yang identik dengan Jakarta. Sehingga selain menerima masukan aspirasi dari luar tentang siapa figur-figur yang harus kami calonkan, termasuk dari tokoh-tokoh eksternal yang beredar belakangan, kita juga mendapatkan aspirasi gimana kalau kita godok kader internal kita. Misalnya ada Pak Ahok di sana yang terus muncul. Lalu nama-nama menteri kabinet, misalnya Pak Aswaranas, kemudian Bu Risma, bahkan muncul Pak Andika Perkasa dulu. Lalu Pak Pramono Anung termasuk. Jadi buat saya, buat kami semua sebenarnya munculnya nama Pak Pram di hari ini bukan sesuatu yang completely new. Ini sesuatu yang memang dari awal sudah kami godok. Dan hari ini pun kami memang masih menanti itu. Jadi memang Jakarta, lalu termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, memang belum. Tetapi kalau memang ada yang sudah harap-harap cemas bahwa jangan-jangan Jakarta hari ini, ya itulah namanya political show. Jadi kita memang tunggu waktu yang terbaik, momentum yang terbaik, nanti sebelum kita umumkan nama dari kami. Kita punya rule of the game, punya aturan lain, dan kami harapkan semua pihak, saya yakin akan menghormati itu. Oke, tapi meskipun pengumuman terhadap Cagup dan Cagup Jakarta itu disimpan. Kalau dengar dari penjelasan pembuka, teman-teman ya, ini sepertinya yang akan dimajukan adalah kader sendiri ya. Wah. Belakangan, Betul.
komunikasi dengan Anies Baswedan berjalan, bahkan tadi malam sebetulnya sudah ada kesepakatan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Itu yang datang ke sana adalah Pak Said Abdullah, kemudian Pak Ahmad Basarah, bertemu dengan Mas Anies, sudah salaman, artinya PDI Perjuangan sudah menyatakan dukungannya. Artinya gini, kesepakatan itu kan bisa dibicarakan dalam bentuk tahapan-tahapan. Kemarin secara formal yang tampak di publik pertama kan pertemuan di DPD PDI Perjuangan Jakarta. Lalu malam ditindaklanjuti pertemuan, tadi pun ketemuan di DPP, ditemui oleh ketua DPP juga namanya Pak Rano Karno. Artinya kita sudah sebagai partai politik membuka ruang untuk komunikasi, kita membuka ruang untuk menyamakan pemikiran, meskipun kita tidak boleh buta sejarah juga bahwa dalam sejarah demokrasi Indonesia kita pernah berkontestasi dengan Pak Anies, memang. Dan itu ada masa pendukung yang waktu itu sangat fanatik di blok masing-masing. Tetapi kita juga tidak mau menutup kemungkinan bahwa antara waktu Pilgub Jakarta waktu itu dengan hari ini kita tidak berjalan di ruang hampa politik, Mbak Nana. Artinya ada proses panjang sejarah politik Indonesia, termasuk yang sangat signifikan Pilpres. Yang di situ banyak urgensi dan signifikansi isu yang kami menemukan ada irisan-irisan concern antara Pak Anies dengan kami. Nah, itu yang kami cocokkan. Cuman kan memang pilkada itu nggak hanya 1-2 variabel. Ada banyak sekali variabel di luar itu yang dibilang Bu Mega bisa nurut nggak? Nurut dengan, kalau kami simpel saja nurut. Itu ntar saya mau tanya tuh yang itu. Jadi itu prosesnya seperti itu. Tapi kami dengar tadi kan Anda mengatakan ya bahwa ada. Tapi apakah Mas Anies mau nurut sama Bu Mega? Waduh, dan kalau Mas Anies mau maju di PDIP kan, Bu Mega harus sudah memasang harga bahwa beliau harus masuk jadi kader PDIP. Wah. Perbedaan fanatisme di pendukung PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Yang kami dengar itu menjadi salah satu faktor pertimbangan Ibu Mega bahwa tekanan dari dalam ada perbedaan pandangan yang cukup tajam di internal PDI Perjuangan yang tidak menginginkan Mas Anies. Ya kalkulasi politiknya simpel. Apakah 1 tambah 1 selalu sama dengan 2? Artinya apakah A dan B sama dengan A, B pasti? Belum tentu. Nah, itu yang kami simulasikan, kami nggak mau berangkat ke satu kesimpulan yang tergesa-gesa. Lebih baik agak menunggu, toh tunggunya cuma 1-2 hari, karena maksimal kan tinggal 3 hari lagi. Daripada kita mengambil keputusan yang terburu-buru, lalu ternyata menyesal di belakang. Jadi ini yang kami pastikan dulu. Berarti memang ada perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan ya, terkait pencalonan Mas Anies ya, ada saya penolakan. rasa itu satu hal yang positif saja. Waduh, berarti banyak sekali kerikil-kerikil Mas Anies ini untuk dicalonkan di PDIP, teman-teman. Dan ini sudah terbukti bahwa sepertinya pencalonan Mas Anies di PDIP ini masih 50-50 malah. Atau kalau enggak malah 40-60, teman-teman. Wah. Artinya dalam demokrasi di semua partai ada banyak masukan yang masuk, ada masukan bukan dari dalam, dari luar pun ada yang memberi masukan ke kami. Itu satu hal yang bagus, dan itu semua jadi mungkin karena MK membuka opsi beberapa hari yang lalu. Jadi buat saya ini satu hal yang natural. Tapi nanti pada saat keputusan sudah keluar, siapapun namanya, mau itu Pak Anies, mau itu Pak Pramono, mau itu siapapun yang diputuskan partai, seluruh mesin politik sudah kami siapkan dengan baik. Saya kira itu argumen teknis dan cenderung normatif ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya secara natural, Anies ini sebenarnya dalam banyak hal cukup sama dengan PDIP. Anies ini adalah alumni Amerika, dia adalah ilmuwan politik yang saat itu di generasinya cukup top. Anies ini adalah aktivis HMI yang kita tahu pemikirannya adalah sangat inklusif, toleran, dan saya kira sangat menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan pluralisme, dan mantan rektor Paramadinah. Jadi secara basically Anies ini adalah open minded dan dia cukup terbuka dengan siapapun. Jadi dalam konteks itu sebenarnya PDIP dan Anies itu tidak bisa dihadap-hadapkan. Yang membuat ramai itu karena dulu Anies itu dianggap kanan karena di situ ada PKS, ada 212. Per hari ini tak lagi ada 212, per hari ini tak ada PKS. Jadi Anies ini sudah ihdinas siratal mustaqim, sudah kembali ke jalan yang benar. Sudah berhasil ditarik ke tengah gitu. Betul, sehingga warna-warna yang disebut dengan puritan itu sudah tak ada lagi. Itulah yang saya sebutkan, kalau itu argumennya menyamakan persepsi, kesamaan visi misi dan ide, saya kira Anies dan PDIP nggak ada persoalan, selesai mestinya perdebatan ini. Justru saya melihat ada hal yang jauh lebih politis dibandingkan ini. Saya membaca ya bahwa kalau mengusung Anies Baswedan
ini sebenarnya adalah pertaruhan yang penuh resiko bagi PDIP. Satu, secara ideologi partai, yang kedua dari segi kaderisasi ini tidak bagus, karena memang PDIP di berbagai tempat yang penting memuliakan kadernya. Kalah menang di pilkada itu urusan bonus. Tapi kan Banten mengusungnya Bu Airin, bukan kader. Ya betul, tapi kan memang di Jakarta itu kan surplus nama-nama orang besar. Ada Ahok, ada Pramono, ada Andika, dan seterusnya. Kalau di Banten memang harus diakui tak ada orang, begitupun di Sumut tak ada orang. Wajar kalau kemudian ada kader eksternal yang dimunculkan. Beda cerita di Jakarta. Di Jakarta saya kira melek aja. Itu mulai dari sekelas Masinton Pasaribu, Pras itu muncul di mana-mana, Pak. Ada Eriko Sutarduga dan semacamnya. Yang ingin Tapi saya kan katakan, elektabilitasnya nggak tinggi. Yang ingin saya katakan adalah, ini yang saya sebut sebagai hal-hal sifatnya ideologis dan politis. Tapi ada yang menurut saya cukup prinsip. Bagi saya ini mungkin adalah bahasa politik dari PDIP ya. Karena kan ada narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau PDIP tak mengusung Anies, ini tentu sebagai pintu masuk sebagaimana membangun jembatan komunikasi kepentingan bagaimana PDIP membangun kerjasama dan harapan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau Anies yang dipasang, ini akan mendidih suasananya. PDIP akan digaris sebagai sosok yang ikut membesarkan duri dalam daging. Ini dianggap membesarkan macan kan, yang saya kira akan menjadi rival di 5 tahun yang akan datang. Anies kalau jadi gubernur, yang terancam bukan hanya Prabowo, yang terancam bukan hanya Gibran, PDIP sekaligus Pak terancam. Jadi kader-kader PDIP itu bisa wassalam juga itu. Nah ini wassalam maksudnya gini teman-teman. Wassalam karena kan Mas Anies ini punya magnet yang kuat. Kalau dia dimajukan PDIP, mungkin saja nama-nama besar di PDIP akan tenggelam. Dan PDIP akan selalu mengusung Anies. Wah itu yang mungkin ditakutkan ya. Karena Anies lah yang akan jadi bintang. Jadi hal yang semacam ini yang saya lihat bahwa persoalan Anies ini terlampau mentereng soalnya. Dan mengancam begitu banyak kepentingan politik. Oleh karena itu kalau betul yang disampaikan oleh Nana tadi, sebenarnya Anies datang ke PDIP kemudian tidak diumumkan, jangan-jangan memang nasibnya seperti Profesor Dr. Mahfud MD waktu mau maju Pilpres 2019. Beberapa jam sebelum diumumkan semua orang tahu udah mau akad nikah kemudian ganti pasangan. Digeser ya kan. Bisa saja ini kejadian, Oleh karena itu kalau betul hari ini Mas Anies itu sudah ke DPP, PDIP dan gagal diumumkan, kok rasa-rasanya hilal Anies diusung oleh PDIP itu agak gelap gulita lah kira-kira. Iya sih, sebenarnya gelap gulita ya. guys. Ya kalau ini dibatalkan, ini 2 hari lagi loh nak. Kapan lagi nih PDIP akan segera mengumumkan soal siapa kandidat mereka. Bahwa Seno tiap hari bilang ini persoalan teknis, nanti ada injury time. Mungkin nanti ada yang disebut dengan extra time. Soal pengumuman Jakarta, Jawa Tengah, udahlah ini teknis-teknis saja sebenarnya. Kalau ujungnya gelap gulita. Betul, kalau iman politiknya cocok, secara politik sama-sama menguntungkan, malam ini aja deklarasi barang. Betul banget. Kalau sama-sama menguntungkan teman-teman, kenapa nggak disebutkan kemarin ketika pengumuman calon kepala daerah dari PDIP teman-teman? Karena ya kan ini karena masih banyak perdebatan-perdebatan yang ataupun perbedaan pendapat yang sangat tajam di dalam kubu PDIP, karena yang selama ini muncul di permukaan kan hanya Masinton, dan kawan-kawannya lah yang mengatakan bahwa dia ingin mengusung Anies dan segala macam. Tapi kan Masinton tidak terpilih teman-teman sebagai anggota DPR di periode berikutnya. Jadi yang mungkin menarik suara ini adalah orang-orang yang saat ini punya kursi di DPR lah, yang mungkin punya power untuk berdiskusi alot, yang punya power untuk berpendapat yang sangat tajam di PDIP. Apalagi dari akar rumput PDIP, apakah mereka sudi kalau Anies diusung oleh PDIP. Dan juga para pendukung Mas Anies yang fanatik kanan teman-teman. Kalau kita lihat kemarin ya, beberapa waktu yang lalu ketika Pilpres ya, Mas Anies kan masih didukung oleh kelompok-kelompok kanan. Apakah mereka sudi mendukung Mas Anies di Jakarta kalau Mas Anies maju melalui PDIP? Karena kan kelompok kanan ini sangat tidak senang dengan PDIP, apalagi dengan apalagi dengan isu-isu Palu Arit yang ada di PDIP, anak cucu Palu Arit yang ada di PDIP itu kan yang selalu dihembuskan oleh para pendukung Mas Anies yang ada di kubu kanan. Dan rasa-rasanya sih ya agak sulit memang Mas Anies diusung PDIP, walaupun di depan layar di YouTube dan segala macam, di podcast ya orang-orang PDIP itu selalu mengatakan tertarik, tapi tidak pernah sampai detik ini
ada yang bisa menjamin pencalonan Mas Anies di PDIP. Karena begitu teman-teman, perdebatannya masih sangat alot, masih perbedaan pendapatnya masih sangat tajam. Ya kalau kata Bung Adi Pray tadi ya, pencalonan Anies ini ya gelap gulita di PDIP teman-teman. Dan rasa-rasanya sih seperti itu. Karena ya kalau memang terang benderang harusnya kemarin sudah diumumkan teman-teman. Sudah diumumkan. Karena ya Mas Anies sudah berbaju merah datang ke kantor DPP PDIP. Tapi belum kunjung diumumkan. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya di kubu PDIP. Karena ya kalau kita dengarkan dari PDIP DKI, nah mereka ini hampir 100% setuju lah kalau Mas Anies diusung. Tapi di kubu DPP PDIP di sini perdebatannya teman-teman, di sini pro kontranya. Karena ya banyaklah sejarah panjang antara PDIP dan Mas Anies teman-teman. Ya mungkin inilah perpolitikan Indonesia. Seperti kata Bung Adi Pray tadi, detik-detik terakhir di injury time bisa saja ya isunya kan kemarin Anies Rano Karno. Bisa saja di injury time bukan Mas Anies Rano Karno, malah Pramono Anung dan Rano Karno. Atau malah Ahok dan Rano Karno. Dan sepertinya walaupun Ahok tidak diusung, yang penting PDIP mengusung kadernya sendiri, itu sepertinya nggak masalah teman-teman. Yang penting bagi Ahok tidak mendukung atau tidak mencalonkan kader dari atau mencalonkan orang dari eksternal teman-teman. Apalagi di Jakarta kan banyak nama besar dari kader-kader PDIP. Dan mubazir juga kalau nggak digunain teman-teman. Mubazir juga kalau tidak dimanfaatkan dan tidak dimajukan kader-kader sendiri di Jakarta. Apalagi banyak yang potensial. Ya utamanya Mas Ahok lah yang belakangan ini aktif membuat video-video YouTube terkait dengan persoalan-persoalan Jakarta dan cara menanganinya, solusinya seperti apa. Itu Mas Ahok sangat concern di channel YouTube-nya belakangan ini. Mungkin setelah masuk sibuk-sibuk pilkada ini Mas Ahok sudah berhenti. Tapi setelah Pilpres kemarin, Mas Ahok ini sangat fokus membahas terkait Jakarta. Nah inilah mungkin pemikiran-pemikiran yang harus digodok, yang harus diambil oleh DPP PDIP teman-teman. Apalagi kan fanatik Ahok ini sangat banyak teman-teman. Lumayan. Dan pendukung Mas Ahok di Jakarta juga masih sangat banyak. Ya kenapa tidak gitu mengusung kader pribadi, kader sendiri. Apalagi katanya PDIP ini partai kader yang sangat kuat, partai kader yang sangat solid. Mereka selalu memajukan kadernya. Mereka tidak pernah terpengaruh oleh elektabilitas dari survei-survei dan segala macam. Dan kita lihat nanti apakah benar PDIP masih menjunjung tinggi komitmennya sebagai partai kader yang selalu memuliakan kadernya gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga beberapa hari ke depan, bahkan hari ini mungkin kita akan melihat kejutan-kejutan baru dari Pilkada Jakarta teman-teman ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.